Berikutnya adalah pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Waktunya berapa sampai? Waktunya 1 jam, Pak. Berarti sampai jam berapa? 10.30. 10.30. Baik. Dengan pertanyaannya, Pak. Ini adalah regulasi utama ya yang dipakai. Yang pertama Undang-Undang Rumah Sakit, lah sekarang sudah tambah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi prinsipnya masih sama ya, bahwa pelayanan kefarmasian itu ya itu harus di dalam memberikan pelayanannya harus bermutu, bermanfaat, ya aman dan terjangkau. Serta pelayanan kefarmasian di PP 51 harus dilakukan oleh orang yang punya kompetensi dan kewenangan. Itu kuncinya di situ. Jadi misalnya menyiapkan obat, itu kompetensi dan kewenangannya ada di farmasi. Kalau dulu kan seringkali perawat juga ikut menyiapkan obat, ya mencampur obat gitu. Itu di PP 51 2009 tentunya sudah enggak boleh, harus orang yang punya kompetensi pelayanan farmasi ya oleh tenaga farmasi. Kemudian Permenkes 72 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian, dan juga ada standar kompetensi apoteker Indonesia yang dikeluarkan oleh EAI. Ini adalah regulasi pokok ya. Jadi secara keseluruhan pelayanan kefarmasian, judulnya kan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Yang pertama ini sesuai dengan Permenkes. Permenkesnya kan judulnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Karena kalau yang GCA itu manajemen penggunaan obat, kalau Permenkesnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Jadi pelayanan kefarmasian itu pelayanan yang langsung bertanggung jawab pada pasien terkait dengan sediaan farmasi, alkes, dan maksudnya mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu dan kehidupan pasien. Jadi yang dimaksud pelayanan kefarmasian di Permenkes 72 2016 itu meliputi kegiatan manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai, dan kegiatan farmasi klinik. Jadi harus lengkap nih dua ini, kegiatan manajerialnya ya, dan sama kegiatan farmasi klinik. Ini adalah Permenkesnya bunyinya begitu ya, kita harus mematuhi. Sebab dulu itu farmasi atau apoteker hanya dikasih yang kegiatan manajerial saja gitu ya, hanya mengelola sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis. Di Permenkes 2016 harus ada kegiatan pelayanan farmasi klinik. Nah, apa itu pelayanan farmasi klinik? Ini meliputi ini ya, ada pengkajian dan pelayanan resep. Jadi resep harus dikaji ya, ditelaah sudah betul atau belum ya, itu ditelaah. Terus riwayat pasien menggunakan obat ya, patient medication history. Terus nanti juga ada rekonsiliasi obat ya, pelayanan informasi obat kepada pasien dari tenaga kefarmasian, ada konseling obat, visite juga oleh tenaga kefarmasian. Jadi kalau tenaga kefarmasian itu seharusnya terlibat di dalam visite ya, apakah itu secara mandiri atau yang kolaboratif. Dan terapi obat itu dipantau, namanya pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing dari sediaan steril ya, misalnya ini mencampur obat-obat intravena, itu betul-betul harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesi gitu. Tujuan pelayanan kefarmasian untuk menjamin mutu, manfaat, keamanan, dan khasiat dari sediaan farmasi dan alkes. Juga menjamin kepastian hukum untuk tenaga kefarmasian agar tenaga kefarmasian lebih profesional ya, sesuai dengan kompetensinya. Tapi juga melindungi pasien, masyarakat, dan staf dari penggunaan obat yang tidak rasional. Karena Pak, rumah sakit di dalam standar pelayanan kefarmasian itu
diminta untuk menggunakan obat secara aman, yang dimaksud dengan ada membuat program medication safety. Nah, medication safety ini tujuannya salah satunya adalah bagaimana menurunkan angka kesalahan penggunaan obat atau menurunkan medication error. Ini baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan bahas satu persatu. Ya. Pengorganisasian nih, ya. Di standar PKP 1, pengorganisasian pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat itu harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Tadi yang pokok-pokoknya sudah saya cantumkan. Nanti setiap itu semuanya harus terkait dengan peraturan perundang-undangan maupun standar profesi yang ditetapkan oleh profesi. Dan pelayanan kefarmasian bukan hanya tanggung jawab apoteker, tapi juga PPA yang lain juga ya. Tentu saja pengaturan pembagian tanggung jawab tergantung dari struktur organisasinya, staffingnya, dan kompetensi dan kewenangan dari masing-masing profesional pemberi asuhan. Ya. Dan semua pelayanan kefarmasian ini apoteker wajib melakukan pengawasan dan supervisi. Ya. Ini. Jadi ada bukti-bukti pengawasan dan supervisi oleh apoteker, ya, tidak diserahkan sepenuhnya misalnya kepada TTK, ya. Nah, itu harus ada bukti-bukti supervisinya, ya, monitoringnya, gitu ya. Jadi kalau itu tanggung jawabnya didelegasikan, gitu ya. Rumah sakit dalam hal ini instalasi farmasi setiap tahun harus bikin pengajian sekali setahun minimal nih, ya, supaya rumah sakit bisa tahu kebutuhan dari tadi sediaan farmasi, Alkes dan BMHP, terus juga supaya tahu prioritas untuk perbaikan sistem khususnya terkait dengan mutu manfaat, khasiat dan keamanan dari obat Alkes maupun BMHP, ya. Jadi ini tentu saja memakai data, informasi, dan lain sebagainya. Ini kajiannya bisa dikaji tentang sistemnya, mulai dari seleksi dan pengadaannya, penyimpanan, dan seterusnya, atau pendokumentasian dan pemantauan efek obat, atau kajian dari medication, seluruh angka medication error, atau kajian diklat, ya, atau pertimbangan untuk kegiatan yang berbasis bukti. Jadi Bapak Ibu, dokumen yang dibutuhkan yang pertama adalah pedoman pengorganisasian unit farmasi. Dan yang kedua, ditetapkan komite atau tim farmasi dan terapi. Jadi tentu saja ini harus ditetapkan dengan SK direktur. Ya. Ini membuat pedoman pengorganisasian, pedoman juga termasuk pelayanan farmasi, mesti mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dan itu sudah lengkap itu. Jadi ngambil dari situ. Semua apoteker tadi kan dia bertanggung jawab untuk monitoring dan supervisi semua pelayanan kefarmasian. Jadi harus punya izin dong dia punya STR namanya STRA dan punya SIP namanya SIPA. Ya, dulu hanya seolah-olah kepala instalasi saja yang punya STR dan SIPA, gitu ya. Itu sekarang enggak, semuanya yang kerja di rumah sakit harus ada STR dan SIPA-nya. Jadi nanti dilihat dokumen pengkajiannya yang dibuat oleh kepala instalasi farmasi dengan tim, dan di samping itu juga harus ada sumber informasi obat yang tepat, terkini, dan selalu tersedia. Bisa bentuknya MEMS, ISO, atau formularium. Nah, saran saya rumah sakit kan ini harus tersedia di semua yang terlibat dalam penggunaan obat, berarti di semua unit. Saran saya kalau misalnya beli MEMS ya pakai yang online, jadi nanti bisa dari unit bisa mengakses. Coba kalau pakai hard copy, bukunya harus beli banyak tuh nanti disebar ke semua unit. Jadi kurang praktis, begitu sarannya. Jadi kalau ada medication error juga harus dilaporkan, ya, tadi pakai Sesmada gitu.
sudah tercatat di situ, rumah sakit bisa membuat laporan dari situ ya. Untuk rumah sakit sendiri, tapi kalau Sentinel itu terkoneksi dengan KARS ya. Untuk apa? Nanti di KARS akan dikaji oleh tim. Oh ya, ini RCE-nya kan yang dikirimkan RCE-nya juga tuh. Oh, RCE-nya sudah betul, silakan tindak lanjuti. Kalau RCE-nya masih perlu diperbaiki, ini perbaiki dulu, baru nanti tindak lanjut. Begitu. Jadi kalau ada insiden keselamatan pasien terkait obat yang disebut dengan medication error, harus ada tindak lanjutnya, apa dibuat RCA atau simple investigation. Nah, nanti ada tindak lanjutnya, ya, ada tindak lanjutnya. Nah, apoteker seyogianya bisa ini membuat RCA, simple investigation, karena ada buku untuk pedomannya untuk itu. Baik. Ini supervisi yang dilakukan oleh apoteker, diantaranya untuk penyimpanan narkotika psikotropika, gas medis, B3, obat-obat emergensi, dan pelayanan kefarmasian. Ini tadi saya sampaikan Undang-Undang Rumah Sakit maupun Cipta Kerja menyampaikan persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan dari sediaan farmasi dan alkes bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau. Ya, pakai sistem satu pintu gitu ya. Harus mematuhi standar pelayanan kefarmasian, harus patuh pada Permenkesnya. Makanya namanya bukan MPO lagi, tapi PKPO ya. Karena tadi judulnya Permenkes kan pelayanan kefarmasian, bukan manajemen kefarmasian ya. Jadi kenapa namanya berubah gitu ya. Ya. Ini di PP 51 ya. Jadi pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan untuk itu, yaitu tadi tenaga kefarmasian gitu. Oke. Di PKP 2 tentang seleksi obat ya, dan juga tentang formularium. Jadi rumah sakit harus melakukan seleksi obat dan membuat formularium ya. Membuat formularium mesti mengacu pada peraturan perundang-undangan. Kalau terjadi kehabisan obat, keterlambatan pengiriman dan lain sebagainya, harus ada mekanisme memberitahu dokter atau kerjasama dengan apotek atau rumah sakit lain atau dengan supplier agar bisa segera disuplai ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dokumen apa yang dibutuhkan Bapak Ibu? Dokumen pembentukan Komite Farmasi dan Terapi. Tentu saja ini bentuknya adalah SK Direktur Komite Farmasi dan Terapi. Kemudian Komite Farmasi dan Terapi itu kan harus berapat ya. Kalau ada obat baru kan dirapatkan dulu nih, mau diterima apa enggak. Kalau sudah diterima harus dimonitor nanti. Ya, dimonitor apakah ada KTD atau efek samping atau medication error gitu ya. Yang lain, dan ada bukti rapatnya dari Komite Farmasi dan Terapi. Jadi bukan Komite Farmasi dan Terapi bukan sekedar di SK saja, tapi harus ada bukti kegiatannya. Terus rumah sakit tadi setiap minimal setahun sekali dibuat formularium, direvisi setahun sekali minimal itu ya. Kalau 6 bulan sudah butuh revisi silahkan. Jadi setahun sekali direvisi formulariumnya, dimonitoring ya, kepatuhan. Yang harus mematuhi siapa? Yang pertama adalah staf medis, harus mematuhi formularium ya. Nah, yang kedua siapa? Panitia pengadaan harus mematuhi. Nanti panitia pengadaan tidak boleh mengadakan obat yang di formularium tidak ada kalau dia adakan gitu ya. Nah, ini harus dipatuhi. Terus tadi bukti tentang ada kajian tahunan ya dari formularium. Artinya formularium itu tiap tahun minimal harus direvisi. PKPO 21 tentang proses pengadaan baik sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Mesti apa? Bermutu, manfaat, aman, dan berkhasiat ya. 2M1A ya, mutu, manfaat, aman, dan berkhasiat.
keamanan dan khasiat. Jadi 2M 2K ya. Mutu, manfaat, keamanan dan khasiat. 2M 2K. Biar gampang itu ya. Oke, jadi di sini harus ada regulasi dan proses untuk pengadaan itu sediaan farmasi, Alkes dan PMHP harus menjamin aman ya, mutu, manfaat, keamanan dan khasiat ya. Menjaminnya bagaimana? Nah, ini harus ada regulasi untuk pengadaan ya. Untuk tadi sediaan farmasi, Alkes dan PMHP. Kita tahu pengadaan itu tidak boleh sembarangan. Rumah sakit harus membeli dari jalur resmi, tidak boleh membeli dari pasar gelap karena kemungkinan nanti yang dibeli apa obat palsu, ya toh. Wah itu membahayakan pasien ya. Jadi harus dari jalur resmi. Kedua, membelinya harus dengan kontrak. Ya, di dalam kontrak disebutkan masing-masing pihak harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Sebab kalau nanti tidak mematuhi, nah, misalnya vendornya tidak patuh peraturan, dialah yang membeli dari jalur pasar gelap, wah nanti yang celaka rumah sakitnya. Jadi harus dengan kontrak. Itu seperti itu regulasinya ya. Nah ini juga supply chain management atau manajemen rantai distribusi, khususnya obat-obat yang kritikal ini juga harus diatur tuh ya, supply chain manajemennya. Misalnya vaksin itu kan peraturannya dari pabrik dia sudah ada speknya, harus disimpan pada temperatur berapa ya, tergantung dari masing-masing vaksin ya. Berarti dia waktu menyimpan mulai dari pabrik sampai ke vendor sampai ke instalasi farmasi sampai ke ruangan atau ke poliklinik ya, itu semua harus dalam cold box ya, rantai dingin ya, cold chain ya, cold chain harus rantai dingin. Lah kalau misalnya kok kita beli vaksin ya, ini bukan vaksin COVID ya, vaksin secara keseluruhan gitu ya. Kita beli vaksin kok kemudian vendor tidak punya lemari pendinginnya, terus dia waktu bawa dengan mobilnya itu dia bawanya kok seperti bawa barang obat biasa. Wah ini kita harusnya nggak mau nih, karena apa? Boleh jadi ya manfaatnya sudah berbeda. Ini yang disebut dengan tadi supply chain management. Kita mesti awasin semua itu supaya obat tetap bermutu, bermanfaat, berkhasiat dan aman gitu. Dan kemudian tadi kalau mengadakan harus ada kontrak. Jadi nggak boleh beli obat, rumah sakit beli obat ketengan atau beli ke pasar gelap gitu ya. Sama sekali tidak boleh karena membahayakan pasien, karena enggak keasliannya enggak terjamin. Jadi ini untuk perhatian, beli obat mesti ada izin dari Badan POM. Kalau Alkes ada izin dari Dirjen Yanfar. Itu ada PMK-nya ya. Gitu. Baik. Kita lanjutkan, ini yang harus diperhatikan lagi tentang pengadaan ya. Semua bahan baku obat harus ada sertifikat analisis ya. Kalau yang B3 harus ada MSDS, harus menyertakan itu MSDS-nya ya. Tadi sediaan farmasi, Alkes, PMHP ada izin edar. Kunci lagi ya adalah tentang expired date. ED yang dibeli rumah sakit minimal 2 tahun Bapak Ibu. Jangan membeli ED-nya tinggal 6 bulan nanti rumah sakit beli. Itu nanti sebentar aja sudah habis rumah sakit, rugi, atau nanti pasien mendapatkan obat yang sudah ED, kecuali ya ada bahan-bahan tertentu yang ED-nya itu memang sempit. Nah, itu ada penjelasannya. Nah, memilih vendor ini di tata kelola rumah sakit juga ada banyak ketentuannya ya. Mesti vendornya ada akte pendirian perusahaannya, SIUP-nya, NPWP, ya, izin PDF, siapa apoteker penanggung jawab, alamatnya, terus garansi jaminan keaslian produk. Ini harus diminta nih. Kalau dari garansi jaminan keaslian produk, boleh jadi obat yang kita beli obat palsu. Nah, kalau begini membahayakan pasien. Ini arti daripada di standar di Undang-Undang Rumah Sakit maupun standar pelayanan kefarmasian, rumah sakit harus memastikan
Ya, tadi keamanan, mutu, manfaat, dan khasiat daripada sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Jadi harus ada garansi bahwa produk ini asli, ini didistribusikan dari prinsipalnya. Baik, saya kira termasuk juga alat APD, alat pelindung diri, jangan sampai beli yang palsu nanti ya. Contoh misalnya masker aja kan itu 3 lapis tuh. Malah kalau yang palsu barangkali lapisannya cuma 2, yang filternya di tengahnya nggak ada lah. Ini kan tidak memberikan perlindungan. Apalagi membeli dari pasar gelap ya. Jadi boleh jadi barang palsu sehingga staf tidak terlindungi dengan baik ya. Memang kalau yang barang asli mahal ya, alasannya maksudnya kalau beli yang asli mahal ya, memang begitu. Rumah sakit menetapkan regulasi untuk mendapatkan obat sewaktu-waktu kalau obat pas kosong. Jadi ada pedoman pengadaan kalau obat pas kosong bagaimana. Jadi terus ada bukti kalau pas kosong, staf medis diberitahu bahwa obatnya, dokter obatnya lagi kosong ini yang ini, ada substitusinya bagaimana. Kalau enggak dokternya enggak sepaham, ya rumah sakit harus sudah punya perjanjian kerjasama dengan apotek atau dengan rumah sakit terdekat atau dengan vendor untuk sewaktu-waktu suplai cepat. Itu sudah ada PKS-nya, nanti tentu saja ada keuntungannya juga untuk rumah sakit yang diambil, kan bisa saling itu. Sebab boleh jadi di rumah sakit kita nggak ada, di rumah sakit tetangga ada. Itu kalau antar apoteker saling tolong-menolong kan bagus gitu ya. Nah, begitu kira-kira. Jadi ada catatannya bahwa stok kosong, kalau stok kosong, terus kemudian tadi staf medisnya diberitahu tadi ya, ini konfirmasi ke dokter bahwa obat tersebut sedang kosong, ada substitusinya, mau nggak mau misalnya. Kalau mau ya sudah, kalau nggak mau, nah ini kontak supplier atau apotek atau rumah sakit yang sudah kerjasama dengan PKS ya untuk mensuplai dengan perjanjian kerjasama. Jadi bukan hanya ngomong, kalau aku pas kosong obat aku minta sama kamu ya, enggak, harus ada perjanjian kerjasama karena di dalam perjanjian itu sudah harus dicantumkan masing-masing pihak harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan membeli dari jalur resmi. Sebab kalau kita misalnya membeli dari apotek terdekat, ternyata apoteknya belinya dari jalur tidak resmi dari pasar gelap. Akibatnya apa? Pasien kita mendapatkan obat palsu. Itu sangat membahayakan pasien. Jadi sekarang berikutnya tentang penyimpanannya PKPU 3. Tata laksana untuk mengatur penyimpanan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP mesti baik, benar, ya. Ini dan aman. Ini semua sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP mesti disimpan sesuai dengan spesifikasi penyimpanannya dan ada pengawasan, ya, termasuk juga dari pencurian, ya. Ya kalau dipasangi CCTV juga itu penting sekali ya. Karena sering terjadi pencurian obat-obat, apalagi narkotika, psikotropika ya. Rumah sakit harus punya pedoman tentang pengaturan penyimpanannya, ini baik sediaan farmasi, Alkes maupun BMHP. Semua obat yang keluar dari farmasi harus pakai label, ya, apa nama obatnya itu, isinya, kapan kadaluarsa, peringatan-peringatan khusus, ya harus ada labelnya. Tidak boleh misalnya ada obat tanpa label keluar dari apakah instalasi farmasi maupun dari gudang, ya harus dengan label, karena kalau tanpa label kemungkinan terjadi kesalahan pemberian sangat besar. Di tempat penyimpanan, apakah di instalasi farmasi maupun gudang harus dimonitor suhu ruangan, ya, termasuk juga kelembabannya. Lemari pendingin juga harus dimonitor, ya. Harus ada grafik nanti setiap hari dilihat temperaturnya berapa, masukkan di grafik itu. Kalau pas listrik mati juga dicatat tuh listrik mati gitu ya. Tapi sesungguhnya rumah sakit kan harus di MFK kan harus punya genset itu. Jadi begitu listrik mati ada otomatis itu. Ya, begitu.
Oke, dokumen supervisi apoteker. Tadi kan apoteker mensupervisi semua kegiatan pelayanan ke farmasian. Nah, untuk bukti pelaksanaan obat itu dilindungi dari pencurian, kita kan harus tahu jumlahnya. Berarti ada kartu stok, ada laporan stok opname. Kalau pakai IT nggak perlu kartu stok ya, langsung dari situ bisa langsung stok opname. Ini contoh kebijakan penyimpanan perbekalan farmasi. Sekarang di PKPO 31 mengatur tata kelola B3 narkotika psikotropika dengan baik, benar dan aman. Harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi ini tujuannya apa? Supaya petugas dan lingkungan terbebas atau terminimalisasi dari risiko terpapar B3. Yang kedua, obat narkotika psikotropika harus disimpan dengan cara untuk mencegah kehilangan, ya, karena itu kalau hilang potensinya ke arah drug abuse, ya, penyalahgunaan obat. Jadi harus ada pedoman untuk mengatur bahan berbahaya narkotika psikotropika sesuai elemen penilaian, ya, ada Permenkesnya, ya, caranya bagaimana menyimpannya. Kemudian nanti akan dilihat tuh oleh surveyor tempat penyimpanan B3, dilihat tempat penyimpanan narkotika. Ya, narkotika disimpan itu harus di dalam lemari yang kokoh, tidak mudah dipindah-pindah, ya, harus nempel ke dinding. Sebab kalau mudah dipindah-pindah nanti kalau ada pencuri diboyong sak lemarinya itu. Kuncinya harus double, memang ada aturannya begitu ya. Dan setiap penggunaan harus dicatat dan dilaporkan. Ada laporan bulanan. Ini Permenkesnya nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Ya. Harus gudangnya khusus atau ruangan atau lemari khusus. Yang nyimpan narkotika tidak boleh dicampur-campur. Ya, itu seperti itu. Ya, ini mesti dari bahan yang kuat, paling tidak besi ya, jangan dari kayu triplek yang nanti dijebol gitu, mudah ya. Bahan kuat, kuncinya 2, tidak mudah dipindahkan ya. Di tempatnya aman, tidak boleh terlihat umum dan tidak boleh ditulis di sini tempat penyimpanan narkotika psikotropika. Itu sama aja menunjukkan kalau mau nyuri narkotik di sini loh. Yang tanggung jawab harus apoteker. Nah, kalau safe nggak ada apoteker ya ada serah terima gitu ya. Oke, jadi ini Permenkesnya tadi sudah saya sampaikan. Ini mengenai Permenkes maupun peraturan BPOM tentang pengawasan pengelolaan obat bahan narkotika ya. Ini pakai mesti dari besi ya, mari besi ya. Contohnya seperti ini. 32 elektrolit konsentrat dan elektrolit dengan konsentrasi tertentu. Ini dimanage dengan baik, benar, dan aman. Sebab kalau tidak betul, boleh jadi nanti salah penggunaan, pasien bisa meninggal. Jadi ini termasuk obat yang high alert, ya, yang wajib diwaspadai, yaitu obat-obat risiko tinggi, obat LASA, elektrolit konsentrat dan elektrolit dengan konsentrasi tertentu. Ya, elektrolit konsentrat ini contohnya ya. Potasium fosfat ini yang lebih besar sama dengan 3 milimol atau NaCl yang lebih dari 0,9 kan ini normal salin kan ini 0,9. Magnesium sulfat yang konsentrasinya lebih besar sama dengan 50% ke atas. Kalau elektrolit dengan konsentrasi tertentu itu ada 2, yaitu potasium klorid yang 1 mg. Ya, kalau yang konsentrat itu 2 mg ke atas. Tapi di Indonesia yang masuk 1 mg nih. Tapi 1 mg bisa menimbulkan kematian juga kalau penggunaannya salah. Demikian juga magnesium sulfat dengan konsentrasi 20-40 juga harus diwaspadai. Ya. Ini rumah sakit harus punya daftar elektrolit konsentrat dan pengencerannya bagaimana nih. Ya, ini dokumennya seperti ini. Jadi jangan dihafalin, dilihat aja anunya nanti pakai. Oh, ini pengencerannya begini. Ya. Jadi, kalau semuanya dihafalin nanti hanya yang betul yang hafal saja gitu. Ada regulasi untuk larangan menyimpan elektrolit konsentrat dan
elektrolit dengan konsentrasi tertentu di luar instalasi farmasi atau depo farmasi. Karena ini penyimpanannya harus jadi tanggung jawab petugas farmasi. Nanti akan dicek tuh penyimpanannya bagaimana gitu ya, sesuai dengan peraturan tadi. Enggak, yang tanggung jawab adalah farmasi, bukan perawat ya, atau bukan bidan. Kan kadang-kadang di ruang kebidanan butuh itu magnesium sulfat ya. Itu kalau sudah ditaruh situ tanggung jawab bidan, enggak, betul, harus tanggung jawabnya farmasi. Kan tadi ada PP 51 kan. Nah, itu. Terus labelnya nanti dilihat. Sekarang yang PKPO 3.3 yaitu tentang penyimpanan dan pengawasan obat tertentu. Obat tertentu itu apa? Ini produk nutrisi yang perlu penanganan khusus, obat dan bahan radioaktif ini ya. Obat yang dibawa pasien dari rumah sebelum dia rawat inap, misalnya pasien yang sakit kronis, dia sudah biasa menggunakan misalnya diabetes mellitus, dia sudah biasa menggunakan obat-obat anti diabetes sudah puluhan tahun, kan itu dibawa dari rumah ya. Atau obat program pemerintah, bantuan pemerintah, ini kan harus ditangani dengan baik karena potensi disalahgunakan. Atau rumah sakit biasanya kan gratis terus ketukar jadi ini dijual gitu ya, nggak boleh itu. Atau obat yang untuk penelitian. Ini obat khusus nih ya, karena ada risiko khusus. Jadi ada pedoman untuk penyimpanannya obat-obat khusus tadi ya. Nanti termasuk lihat penyimpanan produk nutrisi sudah baik betul. Lihat penyimpanan obat dan bahan radioaktif, ya, lihat penyimpanan obat yang dibawa pasien dari rumah tadi ya. Karena waktu di rumah sakit seyogianya kan semua obat harus disiapkan oleh rumah sakit, kecuali rumah sakit nggak ada lah yang dari rumah bolehlah gitu. Tapi kita juga harus menghargai preferensi pasien ya. Kalau misalnya pasien biasa menggunakan obat anti diabetes ya, dokter harus menghargai preferensi itu gitu ya. Tidak boleh terus enggak, itu udah bagus tadi nih. Nah, itu nggak seperti itu, harus dihargai juga. Karena itu pengalaman kan dia kan. Baik, penyimpanan obat yang bantuan pemerintah. Jadi masing-masing harus terpisah nih ya penyimpanannya. Penyimpanan obat penelitian juga terpisah. Sekarang PKPO 34 untuk obat emergensi ya. Baik yang tersimpan di instalasi farmasi, yang tersimpan di luar farmasi, misalnya di troli emergensi itu harus dimonitor. Jadi semua obat emergensi itu harus siap pakai kalau sewaktu-waktu perlu. Misalnya ada petugas menyuntik pasien tiba-tiba shock anafilaktik. Wah, itu troli emergensi harus ada di situ. Dan obat-obat mengatasi shock anafilaktis harus selalu tersedia di troli emergensi. Karena kita tahu shock anafilaktik itu cepat sekali tuh, prosesnya cepat sekali. Kalau begitu ada shock anafilaktik, trolinya ditarik ke situ, kosong. Harus pesan dulu, wah ini butuh waktu, pasien barangkali bisa nggak tertolong. Ya. Namanya juga obat emergensi. Ya. Jadi pedoman pengelolaan obat emergensi di unit-unit layanan. Jadi minimal obat-obat untuk anafilaktik shock itu harus ada di semua troli emergensi. Gitu. Terus kemudian kalau di kamar operasi ya obat-obat yang untuk recovery dari obat-obat anestesi. Ya. Terus ini daftar obat emergensi di setiap tempat penyimpanan. Jadi kalau troli emergensi di luarnya harus ada daftarnya nih, isinya apa saja di luar. Nah, jadi orang baca ada apa saja nih di sini. Kalau habis pakai harus segera lapor untuk diisi ulang. Karena harus selalu siap pakai. Supervisi dari penyimpanan obat emergensi, ya. Nanti di supervisi tuh selalu siap pakai enggak, selalu lengkap enggak. Itu siapa yang supervisi? Apoteker. Berapa supervisinya berapa bulan sekali tergantung rumah sakitnya. Karena kalau sering emergensi terjadi ya itu supervisinya mesti lebih sering. Ini kriteria ya, prosedur jaga melindungi, dimonitor, supervisi, jangan sampai kosong gitu ya.
atau tidak sesuai standar. Mesti dikunci, kuncinya dengan kunci plastik ada nomor register. Jadi kalau ada orang yang ngambil, dia pakai bawa kunci plastik, nah bedanya di nomor registernya. Gitu, ya. Tidak boleh dicampur dengan obat-obat yang non-emergensi. Jadi hanya untuk emergensi saja. Ya. Dicek secara berkala. Jadi ini contoh kunci plastiknya. Ini ada nomor registernya. Nanti dicatat itu oleh apoteker yang supervisi. Ya. Ini seperti ini kunci. Jadi kalau mau menggunakan itu yang tekan nanti sudah putus. Nah kalau sudah habis dipakai, lapor, datangi dari farmasi, isi ulang, kunci lagi. Nomor registernya sudah ganti. Dicatat juga. Sekarang PKPO 5 tentang recall obat, menarik obat kalau harus dimusnahkan karena rusak, karena mutunya substandard atau karena kadaluarsa. Harus diidentifikasi, direcall gitu ya. Jangan sampai kemudian obat rusak, obat kadaluarsa atau obat substandard diberikan kepada pasien. Jadi harus ditarik. Harus ada regulasi untuk menarik itu obat-obat tadi. Terus waktu menarik ada berita acaranya ya. Ditarik misalnya dari mana depo mana ya, atau dari rumah sakit ditarik ke vendor, harus ada berita acara. Kalau dimusnahkan juga harus ada berita acara pemusnahan. Sekarang PKPO 4. Ini mengenai permintaan obat dari staf medis. Bentuknya ada 3, yaitu dalam bentuk staf medis menulis resep. Ditulis di dalam resep, ya bisa resep elektronik juga bisa. Yang kedua permintaan obat, misalnya dari kamar operasi mau operasi misalnya mau operasi vekoemulsi mata gitu ya. Itu sudah harus ada dokter mata, dokter anestesi harus sudah membuat itu daftar obat-obat apa yang dibutuhkan untuk operasi mata ada. Nanti tinggal kalau mau tinggal mengisi permintaan obat untuk operasi veko. Nah, di farmasi sudah siap semuanya. Jadi kalau ada permintaan dari kamar operasi cepet tag gitu. Tapi nanti kalau setelah selesai digunakan ada sisanya harus kembali lagi ke rumah sakit. Nanti ada bukti serah terima lagi sisanya itu. Jadi apalagi yang narkotika, sisanya harus kembali walaupun separuh kembali ke farmasi. Nggak boleh. Jadi kalau ditulis digunakan setengah ampul, yang sisa setengah ampulnya kembali nanti jadi bahan rusak kan. Tapi nggak boleh dikumpulkan di kamar operasi yang separuh ampul itu, apalagi ditutup nanti dipakai berikutnya. Nggak. Kalau sudah setengah dalam tempo yang nggak ada yang pakai ya harus dimusnahkan. Dan instruksi pengobatan. Instruksi pengobatan itu misalnya dokter sedang berada di luar rumah sakit, mendapatkan laporan pasien mengalami perubahan kondisi harus diobati. Dokter memberikan instruksi ya untuk memberikan obat tertentu lisan atau lewat telepon, itu instruksi pengobatan. Maka harus dicatat ya. Nanti dicatat, dibaca ulang ya. Ditulis, dibaca ulang dan kemudian nanti dikonfirmasi. Tingkatannya tulpakon. Jadi 3 jenis ya. Jadi ini staf medis harus dilatih untuk peresepan permintaan obat dan instruksi pengobatan. Harus ada pelatihannya untuk ini ya. Ada regulasinya termasuk rekonsiliasi obat. Jadi ada pedoman untuk permintaan obat dan peresepan. Nanti ada kriteria untuk menulis resep. Itu yang dilatihkan kepada dokter. Instruksi pengobatan yang benar, lengkap, terbaca. Ya, jadi dokter juga diberitahu bahwa tidak boleh menulis dengan tulisan yang cakarayam, yang tidak terbaca, karena itu berbahaya sekali. Bisa apoteker salah baca, salah obat, dan bisa menimbulkan pasien meninggal. Ya. Walaupun sudah lama masih ada staf medis yang masih belum sadar nih nulis, dia menganggap tulisannya jelek itu keren. Tulisan jelek dalam nulis resep itu membahayakan pasien.
Kalau pasien tulisannya jelek, apoteker salah baca, pasien bisa cacat, bisa meninggal, maka bukan pasien yang bahaya, dokter juga bahaya karena kemudian dokter bisa kena tuntut, ya, diseret ke pengadilan. Jadi kesadaran terhadap kejelasan, ya, instruksi atau persepan benar lengkap terbaca ini harus betul-betul ditanamkan. Rumah sakit harus betul-betul bisa mendisiplinkan hal ini, ya, karena sudah banyak bukti-bukti yang kecelakaan karena hal tersebut. Jadi ini yang boleh menulis resep hanya orang yang kompeten, yaitu staf medis. Itu saja ada obat-obat tertentu yang hanya boleh ditulis oleh dokter tertentu. Ya, itu rumah sakit harus membuat regulasinya. Kemudian rekonsiliasi obat oleh apoteker. Jadi apoteker ini tugas farmasi klinik, pasien masuk di IGD direkonsiliasi. Kemudian ada dari IGD ke rawat inap direkonsiliasi. Pasien mau pulang direkonsiliasi. Oleh siapa? Oleh apoteker. Dan juga ada catatan riwayat penggunaan obat oleh pasien sebelum di rumah sakit maupun selama di rumah sakit maupun nanti sesudah di rumah sakit. Ini contoh patient medication history sebelum masuk dan sesudah masuk, ya. Riwayat alergi ada enggak, nanti dicatat. Apa dia membawa obat-obat apa dari rumah yang biasa dia makan, gitu ya. Ini formulirnya. Nah, ini contoh dokumen kebijakannya. Ini rekonsiliasi waktu admisi, waktu ruang rawat maupun waktu sebelum pulang atau discharge. Baik, kita lanjutkan lagi PKPO 41. Di sini untuk tadi menulis resep atau memesan obat harus ada syarat-syarat kelengkapannya. Tidak boleh sembarangan, ya, nulisnya. Ini yang pertama, identitas pasien harus akurat, yaitu dengan stiker. Jangan nulis nama dengan tulisan tangan, harus dengan stiker, tempeli stiker. Stikernya sesuai dengan data di rumah sakit. Jadi tidak boleh salah huruf satu aja, nggak boleh, karena boleh jadi nanti salah orang. Kan? Terus nomor tanggal lahir, nomor rekam medik, dan NIK. Sekarang harus ada NIK. Ya. Elemen-elemen pokoknya, ya, kapan harus pakai nama dagang, kapan harus pakai generik, ya. Rumah sakit mesti membuat regulasinya. Kalau misalnya pasien BPJS ini semua dokter wajib pakai generik, mendulukan generik, kalau tidak ada baru nama dagang. Seperti itu contoh dokumen kebijakannya, ya. Jadi masing-masing rumah sakit boleh jadi berbeda-beda gitu. Jadi jangan ngambil dokumen rumah sakit lain copy paste saja, boleh jadi berbeda. Termasuk juga instruksi pengobatan, ya. Kalau pasien anak harus sesuai dengan berat badan. Jadi kalau begitu di poliklinik anak harus ada timbangannya, harus. Nah, nanti kalau tidak ada timbangannya, anaknya beratnya berapa, bagaimana dosisnya. Nah, oleh karena itu pada waktu survei itu dilihat juga di poliklinik anak ada timbangan enggak, rusak apa enggak. Kalau rusak bagaimana? Rusak kan berarti nggak ditimbang, gitu ya. Termasuk kalau pemberian infus harus ada kecepatannya tuh, ya, berapa tetes per menit, gitu ya. Oke. Jadi itu tadi untuk kriteria untuk persepan. Jadi ada panduan pedoman syarat elemen kelengkapan resep tadi dari butir A sampai G tadi. Terus evaluasi terhadap syarat tersebut, ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ya. Sebab kalau misalnya ternyata hampir semua resep identitas pasien ditulis tangan dokter A, ini kan berarti tidak sesuai dengan kriteria. Kemana itu stikernya, ya? Bukti pengelolaan resep yang tidak benar tadi, ya. Misalnya ada resep yang tulisannya tidak bisa terbaca. Itu apoteker tidak boleh lagi membaca dengan ilmu kira-kira. Wah, ini kalau coretan seperti ini dokternya dokter X biasanya. Oh, ilmu biasa, tidak boleh lagi. Harus apa? Memastikan. Bagaimana memastikan? Harus konfirmasi ke dokternya. Dokter, maaf nih,
resep dokter saya tidak bisa baca, mohon konfirmasi ini apa, gitu. Jadi harus dipastikan. Nanti semua harus ditulis tuh, ya, konfirmasi kepada dokter siapa, tanggal, jam, ya, terus nanti apa. Jadi jangan pakai ilmu kira-kira atau ilmu biasanya lagi, karena itu bisa terjadi, sudah banyak bukti terjadi kesalahan dari ilmu kira-kira dan ilmu biasanya, dan kesalahan obat bisa fatal kalau obatnya kemudian obat high risk, ya, atau tadi obat-obat kan ada yang LASA, lookalike sound like, ya, ada elektrolit konsentrat dan sebagainya. Baik, ini contoh, ya, resep yang lengkap mesti bagaimana gitu, ya. Automatic stop order ini adalah obat yang secara otomatis harus dihentikan kalau sudah melewati lama tertentu. Contoh ketorolak itu hanya boleh 5 hari karena dia sangat toksik, renal toksik. Jadi kalau misalnya ada dokter memberikan ketorolak sampai hari ke-6, apoteker harus sudah menghentikan itu, memberitahu dokternya, dokter ini ketorolak automatic stop order 5 hari, jadi tidak bisa berikan, tolong berikan yang lain gitu. Atau kalau ini sudah pakai IT, begitu ketorolaknya masuk ke hari yang ke-6 itu sudah nggak bisa diklik lagi tuh. Nah, begitu. Itu yang namanya automatic stop order. Baik, sekarang 42. Siapa individu yang kompeten diberi kewenangan untuk menulis resep, meminta obat, atau instruksi pengobatan? Siapa yang berwenang nulis resep, meminta obat atau instruksi pengobatan? Ini tentu saja staf medis yang punya STR dan SIP, ya, itu jadi nanti harus ada bukti STR SIP-nya, ya, itu kayak gitu. Jadi nanti mesti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada daftarnya siapa dokter-dokter yang kompeten, ya. Kalau misalnya Pak Direktur tidak punya STR, dia berarti tidak kompeten untuk nulis resep, nggak boleh. Kalau direktur nulis resep dan dia tidak punya STR, farmasi harus menyampaikan, maaf Pak Direktur, Bapak nggak ada STR, nggak boleh ini, menurut aturan rumah sakit yang Bapak tanda tangani. Begitu, ya. Nah, ini juga resep tertentu hanya boleh oleh dokter tertentu. Misalnya obat-obat anestesi, rumah sakit harus bikin kebijakannya siapa saja yang boleh nulis resep obat-obat anestesi. Siapa dokter-dokter spesialis apa yang boleh menulis obat narkotika psikotropika, atau obat-obat yang tadi yang obat-obat khusus lainnya, itu rumah sakit yang bikin regulasinya. Termasuk pembatasan jumlah resepnya. Misalnya narkotika, psikotropika hanya boleh berapa tablet, itu rumah sakitlah yang menetapkan. Jadi rumah sakit harus punya daftar staf medis yang punya kewenangan dan ada di unit layanan farmasi. Jadi untuk tahu ini seorang dokter berhak apa tidak, harus pakai daftar. Apalagi kalau rumah sakit pendidikan dokternya banyak, itu harus pakai daftar. Begitu nama dokter yang menulis resep tidak ada di daftar, ya mestinya tidak boleh dilayani. Kemudian di PKPU 43, obat yang diresepkan itu mesti semua dicatat di rekam medis, ya, untuk pasien baik rawat jalan maupun rawat inap, ya. Jadi daftar obat yang identitas pasiennya, nama obat, rute pemberian, waktu pemberian, ya, tanda tangan dokter itu, ya, dan keterangan, ya, misalnya catatan bahwa ini perlu di tap off, ya, dan lain sebagainya. Dan daftar ini disertakan pada waktu pasien pulang dari rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit pulang, itu obat-obat apa saja yang diberikan kepada pasien harus disertakan. Ini dalam rangka transparansi, supaya dengan transparan begitu tidak ada tuduhan dari pasien, dokter ternyata menggunakan obat-obat yang katanya mahal, tapi kok yang diberikan yang bukan mahal. Itu tuduhan-tuduhan. Sekarang kan pasien juga boleh jadi akan menuduh seperti itu. Jadi harus ada transparansi.
bukti pelaksanaan pencatatan di dalam satu daftar ya. Jadi di dalam satu daftar nih atau rekam medis tersendiri nih kapan obatnya diberikan, tanggal, jam, nama obatnya, cara pemberinya, intramuskuler, intravena, siapa DPCP yang tanda tangan di resep, apoteker yang telah siapa, yang memberikan siapa, terus sampai keterangan. Jadi nanti kalau misalnya ini hari ini tanggal jam, besok ganti lagi, kalau ada dokter yang dikonsuli dia langsung tahu nih selama beberapa hari ini pasien dapat obat apa saja dari daftar ini. Ya. Jadi ada bukti catatan daftar obat lengkap dalam rekam medis yang selalu menyertai pasien dan ada salinan daftar obat diserahkan pada saat pasien pulang. Itu di ARK 4.2 EP4 juga ringkasan pulang memuat obat yang diberikan termasuk obat yang waktu nanti diberikan pasien pulang. Mengenai persiapan dan penyerahan PKPO 5, obat harus disiapkan, diserahkan dalam lingkungan yang aman dan bersih. Obat-obat kemoterapi harus dicampur di dalam clean room sesuai standar profesi, ya, di dalam kabinet yang namanya cytotoxic handling kabinet, ya. Pencampuran obat intravena juga obat intravena, epidural, nutrisi parenteral, ya, pengemasan kembali juga harus di clean room, dilengkapi dengan laminary airflow kabinet. Ya, jadi itu, jadi beda kabinetnya beda ya, kalau yang kemoterapi sama yang pencampuran intravena. Ya, nah, staf yang menyiapkan produk ini harus tenaga kefarmasian yang sudah dilatih. Ya, sudah dilatih untuk teknik aseptik, ada bukti pelatihan. Jadi ada pedoman tentang penyiapan penyerahan obat, bukti sertifikat pelatihan. Sebab kalau yang nyampur tidak dilatih, wah itu selain membahayakan staf tersebut juga ya kemudian nanti ketidaksterilan dan sebagainya ya, tidak sesuai standar. Kemudian akan dicek ruang pelaksanaan penyampuran obat kemoterapi, nutrisi parenteral, ya. Ini ada buku-bukunya dari Kementerian Kesehatan. Pencampuran obat suntik dan penanganan sediaan histostasika. Harus sesuai pedoman ini dan juga ada pedoman dasar dispensing dan sediaan steril. Ya. Rumah sakit harus punya ini, apoteker harus mematuhi ini. Ini untuk laminary airflow, misalnya pencampuran obat intravena, ya. Ini tekanan positif. Kalau yang pencampuran sitotoksik ini yang tekanan negatif karena supaya uap dari obat kemoterapinya itu tidak keluar, tidak terhirup oleh petugas ya. Baik. Lanjutkan ke PKPO 51. Rumah sakit diminta membuat regulasi mengatur semua resep, permintaan obat, dan instruksi pengobatan telah ditelaah ketepatannya. Jadi semua resep, instruksi pengobatan, ya maupun juga permintaan obat harus ditelaah oleh siapa? Oleh apoteker. Apa saja yang ditelaah ini loh? Apa identitas pasien, obat, dosis, frekuensi, aturan minum, cara pakai, waktu pemberian ya sudah tepat atau belum, ada enggak duplikasi, ada enggak alergi, ada enggak interaksi obat ya. Nah, ini termasuk berat badan pasien kalau yang tadi ada bayi, orang tua ya. Nah, itu harus ditelaah oleh apoteker. Nah, setelah resep ditelaah, disiapkan oleh asisten atau oleh TTK, kemudian setelah jadi obat ditelaah lagi oleh apoteker, identitas pasiennya sudah tepat belum, obatnya tepat enggak, dosis, jumlah, rute pemberian, waktu pemberian. Jadi betul-betul aman ya, obat itu tidak salah. Harus ada regulasi untuk tadi penyiapan dan penyerahan termasuk telaah resep. Ya, telaah atau pengajian silahkan ya, tadi sudah. Terus setelah obat disiapkan harus pakai label, tidak boleh tanpa label, hanya lisan ya. Dan ada verifikasi 1-5 tadi untuk obat ya. Penyerahan harus dalam bentuk siap diberikan ya. Itu kalau ini ke unit ya.
Harus ada pengukuran waktu, pengukuran mutu tentang waktu penyiapan. Jadi sejak resep masuk sampai obat siap, itu instalasi farmasi harus punya standar waktunya berapa, maksimal berapa lama, ya. Rata-rata 30 menit gitu ya, setengah jam itu maksimal ya. Jangan sampai kemudian resep masuk hari ini baru siap besok itu ya. Kalau misalnya ada seperti itu harus ada disclaimer-nya, obat apa yang kok harus nunggu besok, mengapa kok harus nunggu besok gitu ya. Ini contoh tadi forum atau dokumen untuk telaah resep ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan administrasi obat. Menetapkan staf klinis yang kompeten berwenang untuk memberikan. Tadi kan yang berwenang menulis resep, sekarang yang memberikan. Contoh misalnya apoteker, dia kewenangannya memberikannya apa gitu ya. Kalau apoteker kan obat-obat oral ya, nasal, itu rektal, obat-obat kulit. Kalau perawat obat-obat yang tadi masih tambah lagi dia bisa nyuntik intramuskuler, intravena. Kalau dokter semuanya tadi, tapi ada dokter khusus yang bisa nyuntik misalnya intratekal. Itu harus dokter yang spesial, misalnya dokter anestesi atau dokter ortopedi yang terlatih menyuntik intrasinovial di dalam sendi. Itu kan ada dokter ortoped atau dokter saraf yang menyuntik sendi, itu harus punya kewenangan dan punya kompetensi dan punya kewenangan. Jadi ada regulasinya, ya, masing-masing staf. Bukti pelaksanaan pemberian obat oleh staf klinis yang berwenang. Dan bukti pemberian obat sesuai pembatasan-pembatasan tadi. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke 61. Tentang proses pemberian obat termasuk untuk verifikasi. Apa obat yang diberikan sudah betul atau belum? Verifikasinya meliputi 5 benar, yaitu identitas pasiennya, nama obatnya, dosis, dan rute serta waktu pemberian. Kalau ini ada regulasinya untuk verifikasi sebelum diberikan, cek 5 right ya, 5 benar tadi ya. Benar obatnya, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara pemberian, benar waktu pemberian. Jadi nanti verifikasinya kalau perlu diminta simulasi. Terus kalau obat yang high alert, tadi kan ada 4 macam kan, yang high risk, yang LASA, yang elektrolit konsentrat maupun elektrolit dengan konsentrasi tertentu, itu cek tadi 5 benarnya mesti double cek, 2 orang yang melakukan. Ya, siapa namanya ditulis di rekam medis bahwa itu obatnya sudah betul. Karena kalau high risk kok salah, wah itu bisa berbahaya untuk pasien ya. Jadi ini 5 benar untuk rawat inap. Kalau rawat jalan masih harus dikasihkan kepada pasien, harus ada ini tanggal kadaluarsanya harus diberikan kepada pasien ya. Baik, kita lanjutkan ke PKPO 62, obat yang dibawa pasien untuk digunakan sendiri. Tadi kan ada pasien yang penyakit kronis misalnya diabetes, kan dia sudah menggunakan obat itu bertahun-tahun tuh ya, obat anti diabetes atau obat jantung ya, sudah bertahun-tahun. Itu kan berarti dia membawa obatnya dari rumah. Kita harus teridentifikasi ya tadi sejarah pasien makan obat harus tercatat nih. Jadi itu namanya self administration ya. Regulasi untuk pengobatan sendiri oleh pasien. Ini dokter juga diminta menghargai preferensi. Memang keputusan ada di dokter, tapi menghargai, mendengarkan. Oh, dokter saya diabetes sudah 5 tahun nih, sudah biasa pakai ini, cocok pakai ini dan lain sebagainya. Itu berarti preferensi pasien ya. Harus didengarkan gitu ya dan dihargai. Tapi obat-obat yang dibawa pasien seyogyanya nanti walaupun kita setuju dengan obat itu, nanti yang menyediakan rumah sakit obatnya. Karena kalau obat rumah sakit kan memastikan pembeliannya. Kalau pasien kita masih bingung dia beli di mana tuh, ya begitu. Kemudian bukti pelaksanaan pengobatan, ya itu harus tercatat tadi ya. Dan ada edukasi untuk pemberian
sendiri oleh pasien. Contoh tadi obat diabetes, pasien harus menyuntik insulin misalnya. Wah, ini petugas kalau misalnya dokter memberikan insulin kepada pasien harus disuntik sendiri, petugas harus mengedukasi pasien bagaimana cara menyuntiknya. Harus ada bukti tuh edukasinya. Jadi kalau ngasih insulin harus ada bukti edukasi. Nanti pasien tanda tangan tuh bahwa sudah dilatih caranya menyuntik dengan insulin. Nggak boleh cuman dikasih obatnya, ini nanti disuntik sendiri ya. Nggak ngomong caranya bagaimana, harus ada edukasinya. Pelaksanaannya juga dimonitor. Sekarang yang 7, monitor efek obat dan efek samping obat harus ada dipantau. Jadi ada efek obat dan efek samping. Jadi ini efek obat harus dimonitor, ya, namanya pemantauan efek obat. Ya. Tapi ada yang pemantauan efek samping obat. Jadi ada obat, efek obat, ada efek samping obat. Nah, pemantauan efek obat namanya PTO, pemantauan terapi obat. Kalau efek samping namanya monitoring efek samping obat. Ya, jadi itu. Nah, ini kalau ada efek samping, harus lapor ke Pusat Meso Nasional. Sekarang juga saya mendengar Badan POM juga sudah memakai elektronik ya, elektronik. Saya kira itu bagus sekali. Nah, ini kalau pemantauan terapi obat dilakukan oleh apoteker ya. Ini bukunya dari Kemenkes, Pedoman Pemantauan Terapi Obat. Ya, ini makanya peran apoteker bukan hanya manajemen obat, tapi juga pelayanan farmasi klinis. Ya, ini PTO nanti dia misalnya pasien yang mendapatkan obat-obat yang high risk atau obat yang obat-obat yang nefrotoksik, hepatotoksik itu harus di PTO nanti dicatat di rekam medik. Itu apoteker sudah bagian dari tugas profesi. Waktu 3 menit lagi ya Pak. Ya. Ya, waktu 3 menit lagi. 3 menit? Ya. Ya, ini terakhir. Proses pelaporan tindakan terhadap medication error dan bagaimana angka menurunkan angkanya. Jadi rumah sakit harus punya regulasi atau pedoman medication safety ya. Tadi pemberian obat yang aman. Kalau ada insiden keselamatan pasien terkait penggunaan obat atau medication error harus dikumpulkan di monitor. Laporannya ya dari instalasi farmasi ke komite atau tim keselamatan pasien rumah sakit ya. Ini di bawah Komite Mutu Rumah Sakit sekarang ini sudah ada Permenkesnya ya. Terus dari situ bukti tim keselamatan pasien rumah sakit atau subkomite keselamatan pasien rumah sakit terima laporan. Nanti laporan itu kalau itu sentinel event dicari akar masalahnya atau RCA. Atau kalau bukan dipakai simple investigation gitu. Terus setelah dicari masalahnya, cari solusinya dan tindak lanjutnya. Tujuannya supaya apa? Jangan terjadi lagi. Itu intinya di situ. Jadi dokumen untuk bagaimana menurunkan medication error ya tadi ya ada insiden dibuat RCE atau simple investigasi, masalahnya apa, solusinya apa, tindak lanjutnya apa gitu. Ya, jadi supaya tidak terjadi lagi. Baik, ini kalau sentinel langsung RCA, kalau KTP KNC di grading dulu. Kalau merah atau kuning RCA, kalau biru atau hijau simple investigation. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu.